Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa syukurillah ayyuhat thullab wat thalibat. Pelajaran kita hari ini yaitu melanjutkan pelajaran tauhid, yang mana pada pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang berdakwah kepada tauhid. Ayyuhat thullab wat thalibat, berdakwah kepada tauhid. Perlu kalian ketahui bahwa berdakwah kepada tauhid ini merupakan amal ibadah yang luar biasa, amal ibadah yang besar. Terus sebelum kita mempelajari tentang berdakwah kepada tauhid, apa pentingnya berdakwah kepada tauhid? Kemudian apa keutamaan berdakwah kepada tauhid? Taib ayyuhat thullab wa thalibat, perhatikan di sini. Perintah untuk berdakwah kepada tauhid, bahwa Allah Ta'ala telah memerintahkan untuk berdakwah kepada tauhid, yang mana dia adalah jalan menuju Allah Ta'ala. Dia berfirman, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Artinya serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantah mereka dengan cara yang baik. Quran surat An-Nahl ayat 125. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kaum muslimin, memerintahkan Rasulullah SAW dan memerintahkan kaum muslimin untuk berdakwah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jalan Allah itu apa? Yaitu jalan yang menuju Allah, yaitu dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan hikmah, dengan nasihat dan pelajaran yang baik, serta membantah mereka dengan bantahan yang baik. Maka wajib bagi kita untuk memprioritaskan dakwah kepada Allah dengan semangat memberi petunjuk kepada umat manusia kepada jalan yang lurus. Nah, ini jalan yang lurus itu apa? Tidak lain adalah agama Allah, agama Islam, yaitu agama yang mengajak kepada tauhid, mengajak kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib ayyuhat thullab wat thalibat, ini kegiatan 1. Pada ayat di atas ada 3 metode berdakwah kepada Allah. Apa saja metode tersebut? Ya, metode pertama yaitu metode berdakwah dengan hikmah. Dengan apa? Dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, yaitu dengan hikmah. Yang kedua, wal mau'izatil hasanah, dengan mau'izah hasanah, yaitu dengan pelajaran yang baik. Dan metode yang ketiga adalah wajadilhum billati hiya ahsan, yaitu membantah mereka, membantah orang-orang yang menentang ajaran tauhid, menentang perintah Allah dengan cara yang baik. Ayyuhat thullab wa thalibat, ini adalah berkaitan dengan apa? Perintah untuk berdakwah kepada tauhid, bahwa berdakwah pada tauhid itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diperintahkan oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW telah memberi contoh dalam hal tersebut. Nah, pentingnya berdakwah kepada tauhid. Sesuatu jika itu adalah yang berharga, maka sesuatu tersebut adalah sangat penting. Demikian juga tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sangat berharga, karena itu adalah kunci kebahagiaan manusia ketika di dunia maupun di akhirat. Oleh sebab itu, berdakwah kepada tauhid itu sangatlah penting. Nah, seberapa penting berdakwah kepada tauhid? Hal-hal yang menunjukkan pentingnya berdakwah kepada tauhid adalah yang pertama, sesuatu yang pertama kali didakwahkan oleh para nabi alaihimussalam adalah tauhid. Maksudnya apa? Bahwa nabi atau para nabi dan para rasul itu semuanya mereka mengajak umatnya supaya mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mulai Nabi Adam, kemudian Rasul utusan Allah yaitu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Nabi Ibrahim, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut,
Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi yang terakhir itu Nabi Muhammad SAW, mereka semuanya mengajak umatnya. Pertama kali yang mereka dakwahkan kepada umatnya adalah kepada apa? Kepada tauhid. Kepada tauhid. Ini yang pertama. Yang kedua, pentingnya berdakwah kepada tauhid. Ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, beliau memerintahkan dia supaya berdakwah kepada tauhid dulu. Beliau bersabda, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ila an yuwahhidullaha ta'ala." Artinya, hendaklah pertama kali yang kamu dakwahkan adalah supaya mereka mentauhidkan Allah Ta'ala. Dari sini bisa kita ketahui bahwa setiap dai, setiap ulama yang ingin berdakwah, hendaklah pertama kali yang dia dakwahkan adalah masalah tauhid. Karena tauhid adalah prioritas paling utama dalam berdakwah. Sungguh ironis ketika seseorang dalam berdakwah menyepelekan tauhid lalu berdakwah kepada hal-hal yang lain. Ini bertentangan dan menyelisihi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW memberikan tugas mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman untuk berdakwah apa? Yaitu berdakwah kepada tauhid. Taib ayyuhat thullab wa thalibat. Berdakwah kepada Allah dengan ilmu. Maksudnya apa? Bahwa orang yang ingin berdakwah, baik itu berdakwah kepada tauhid, berdakwah kepada amal soleh, berdakwah kepada akhlak mulia, maka dalam berdakwahnya hendaklah dia memiliki ilmu. Karena orang yang berdakwah tanpa ilmu, dia akan menyesatkan daripada memberi petunjuk. Dia akan menyesatkan daripada memberi apa? Petunjuk. Setiap muslim berdakwah kepada Allah sesuai dengan ilmu yang dia miliki dan pengetahuan dia terhadap agama. Allah Ta'ala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Artinya, katakanlah, inilah jalanku, agamaku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Basirah di sini, hujjah yang nyata adalah ilmu. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Quran surat Yusuf ayat 108. Firman Allah ala basiratin, basirah di sini adalah maknanya adalah ilmu yang benar. Ilmu yang benar, bukti yang nyata, hujjah yang nyata. Dan hujjah atau bukti yang nyata itu tidak ada kecuali didasari oleh ilmu yang benar. Ayyuhatul lab wa talibat. Nah, sini ada kegiatan ya, perhatikan kegiatan 2. Bekerja sama dengan kelompokmu. Ini bisa bekerja sama dengan keluarga karena di rumah. Sebutkan 2 contoh yang bisa aku lakukan untuk berdakwah kepada Allah Ta'ala sesuai dengan pengetahuan dan kemampuanku. Jadi kira-kira dakwah apa yang bisa kalian lakukan ketika kalian di rumah sesuai dengan pengetahuan kalian, sesuai dengan ilmu yang kalian miliki. Baik, ayyuhatul lab wa talibat. Ini tugas kedua, yaitu kegiatan. Keutamaan berdakwah kepada Allah. Tadi dijelaskan bahwa berdakwah kepada Allah adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Berdakwah kepada tauhid adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berdakwah kepada tauhid itu sangatlah penting. Ada 2 poin yang menyatakan pentingnya berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya berdakwah kepada tauhid. Kemudian yang ketiga yaitu bahwa setiap orang yang ingin berdakwah dia harus memiliki ilmu. Dia enggak mungkin berdakwah tanpa memiliki ilmu. Oleh sebab itu setiap orang yang memiliki ilmu hendaklah dia berdakwah sesuai dengan kapasitas keilmuannya. Kemudian pelajaran selanjutnya yaitu keutamaan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdakwah kepada Allah taala itu memiliki pahala yang banyak. Di antaranya, orang yang berdakwah kepada Allah adalah orang yang terbaik di sisi Allah. Jadi orang yang kerjaannya berdakwah sini mengajak orang lain kepada kebaikan, mengajak orang lain kepada sunnah-sunnah Rasulullah SAW, mengajak orang lain kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa orang yang suka berdakwah dan orang yang mengajak orang lain kepada kebaikan,
dia adalah sebaik-baik manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Artinya, siapakah yang lebih baik perkataannya dari orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal saleh dan berkata sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Quran surat Fussilat ayat 33. Taib, dalam ayat ini Allah menyatakan bahwa tidak ada orang yang lebih baik daripada orang yang berdakwah kepada Allah, orang yang mengajak kepada jalan Allah. Tidak ada orang yang lebih baik, tidak ada manusia yang lebih baik daripada orang yang berdakwah kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan beramal soleh serta mengatakan aku adalah termasuk orang yang berserah diri, orang yang muslim. Nah, ini jelas bahwa orang yang berdakwah kepada Allah, berdakwah kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah sebaik-baik manusia di sisi Allah. Tapi yang kedua, daripada keutamaan berdakwah kepada tauhid, bahwa setiap orang yang mendapat hidayah, maka bagi dai yang mengajak dia juga mendapat pahala yang sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih." Artinya, barang siapa memberi petunjuk kepada kebaikan, maka bagi dia seperti pahala orang yang mengerjakannya. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa orang yang berdakwah, orang yang mengajak orang lain, dai yang mengajak orang lain supaya mentauhidkan Allah, supaya mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Kemudian orang tersebut mentauhidkan Allah, mengikuti dakwah, mengikuti ajakan dai tersebut, lalu mengamalkan ajakan dai tersebut, maka orang tersebut mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena memenuhi panggilan dakwah. Sedangkan orang yang berdakwah itu dai yang mengajak, dia juga mendapat pahala yang sama tanpa mengurangi pahala orang yang dia ajak. Seperti mengajak orang lain untuk melakukan sholat, lalu orang tersebut mengikuti ajakan dia dan mengerjakan sholat, maka orang yang mengikuti ajakan tersebut dia mendapat pahala apa? Pahala sholat. Dan yang mengajak mendapat pahala yang sama tanpa mengurangi pahala orang yang diajak tersebut. Taib. Ayatul lab wa talibat. Ini kegiatan 3 dari Sahal bin Sa'ad, bahwa Nabi SAW bersabda kepada Ali bin Abi Thalib pada perang Khaybar, demi Allah, seandainya Allah memberi hidayah kepada seseorang melaluimu, lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan onta merah. Ini ada yang salah, itu perhatikan, ini daripada bagimu, ini dihapus. Jadi lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan onta merah. Nah, onta merah itu adalah harga yang paling berharga, harga yang paling mahal nilainya pada zaman Nabi SAW. Nah, yang terkandung dalam hadis tersebut di atas apa? Bahwa memberi hidayah satu orang itu lebih baik daripada harta yang paling mahal dimiliki oleh manusia. Jadi memberi hidayah sehingga orang tersebut mendapat petunjuk, mendapat taufik dari Allah dan mengikuti Islam, maka itu lebih baik daripada harta yang paling berharga yang dimiliki oleh manusia. Taib, ayatul lab wa talibat. Bacalah ayat ini nomor 2, bacalah ayat berikut, kemudian garis bawahi kalimat yang mengandung arti perintah berdakwah kepada Allah Ta'ala. Nah, ayat pertama, likulli ummatin ja'alna mansakanhum nasikuh fala yunazi'unnaka fil amri wad'u ila rabbika innaka la'ala hudan mustaqim. Nah, kalimat yang mengandung arti berdakwah yaitu mana? Dari ayat pertama, ya, yaitu wad'u ila rabbik. Jadi ini digaris bawahi. Wad'u ila rabbik artinya dan berdakwalah kepada Tuhanmu. Baik. Ayat yang kedua,
Firman Allah Subhanahu wa taala, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun." Dalam ayat ini menjelaskan apa? Tentang amar ma'ruf nahi munkar. Mana kalimat yang berkaitan atau yang mengandung perintah untuk berdakwah? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Ini kalian baris bawahi. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Artinya apa? Memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Dan ini adalah tidak lain apa? Dakwah. Orang yang mengajak kepada kebaikan dan melarang dari keburukan, itu pada hakikatnya dia telah berdakwah. Taib nomor 3. Ini ada pilihan ganda. Perkara pertama yang kita perintahkan pada orang yang ingin masuk Islam adalah, maksudnya apa? Yaitu ketika ada orang ingin masuk Islam, apa yang harus kita perintahkan kepada dia? Kita memerintahkan apa kepada dia? Apakah kita memerintahkan sholat dulu, atau puasa dulu, atau zakat dulu, atau wudu dulu, atau mengucapkan 2 kalimat syahadat dulu? Nah, ini kalian lihat jawabannya. A, melakukan haji dan umrah. B, merubah namanya. C, mengucapkan 2 kalimat syahadat. D, belajar tata cara wudu dan sholat. Ya, kira-kira jawabannya apa? Ya, nomor 3 jawabannya adalah C, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yaitu ketika ada seseorang yang ingin masuk Islam, pertama kali kita katakan kepada dia apa? Itu ucapkanlah 2 kalimat syahadat. Taib, ayyuhal wa talibat, ini ada evaluasi belajar. Ada 1, 2, 3 pertanyaan. Ini kalian jawab sendiri, ini tidak perlu disetorkan. Ini tugas kalian kerjakan sendiri. Taib, ayyuhal wa talibat. Ini adalah pelajaran tauhid yang kita pelajari pada hari ini. Jazakumullahu khaira atas perhatiannya. Nasallallahu taala bi asma'il husna wa sifatil ulya an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.